Kasih sayang seorang ibu kepada seorang anak tentu sudah tidak bisa diragukan lagi. Berbagai macam cara pun akan dilakukan oleh seorang ibu agar sang anak dapat merasakan kasih sayang yang pantas untuk didapatkan. Kecintaan seorang anak kepada ibu pun tergambarkan dari Azriel Hermansyah, di mana dirinya sangat mencintai sosok Ashanty. Hal itu pun terlihat dari postingan sebuah foto masa lalu saat masih tinggal di ruko di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Terkait postingan tersebut, akhirnya Ashanty ikut angkat bicara terkait postingan Azriel yang saat ini menjadi bahan perbincangan. Lantas, bagaimanakah tanggapan Ashanty ketika pertama kali melihat postingan tersebut? Postingan foto lawas yang ditujukan oleh Azriel untuk Ashanty saat ini menjadi perbincangan di dunia maya. Hal itu disebabkan karena postingan Azriel yang menunjukkan betapa dalamnya cinta seorang anak terhadap Ashanty dan sosok yang mau menerima keadaan dirinya, Aurel, dan sang ayah kala itu. Lalu, bagaimanakah kata Ashanty perihal kronologi postingan yang baru-baru ini ramai diperbincangkan tersebut? Postingan ungkapan rasa cinta dari Azriel Hermansyah kepada Ashanty saat ini sedang ramai diperbincangkan. Selain itu, baru-baru ini Azriel juga menanggapi tentang kedekatan yang terjadi antara Aurel dengan Krisdayanti. Hal itu pun mengundang komentar dari Ashanty. Dan bagaimanakah tanggapan Ashanty menanggapi kembali harmonisnya hubungan Aurel dan Krisdayanti? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernah melewati hari-hari yang sulit saat masih tinggal di ruko di daerah Radio Dalam, Jakarta Selatan, tentu membuat Aurel, Azriel, dan Anang Hermansyah merasa tegar. Namun, saat-saat sulit itu tak lama sirna setelah kehadiran Ashanty di kehidupan Anang Hermansyah. Dan baru-baru ini, anak kedua dari Anang Hermansyah yakni Azriel Hermansyah mengungkapkan rasa cintanya kepada Ashanty lewat sebuah postingan di akun Instagram milik Azriel. Menanggapi hal itu, Ashanty mengaku dirinya sangat terharu dengan postingan dari sang anak yang merasa bangga memiliki seorang ibu seperti Ashanty. Ya, ini tuh makanya postingan JL ini sudah dilakukan selama 11 tahun kami bersama. Dan demi Allah, makanya kalau orang yang berpikirannya seuzon, nanti dibilangnya, oh JL posting ini gara-gara ini begini. Jangan, coba dilihat tanggal JL posting itu di tanggal berapa. Di tanggal sehari sebelum kita kumpul-kumpul yang kita video call Malaysia itu loh. Gitu, itu JL posting gara-gara jadi ada temennya yang dulu di belakang ruko, itu ngirim foto kecil. Foto masa kecil, mellow lah dia, dan dia kalau udah mellow ruko tuh ingatannya ya bunda sama pipi gitu. Nah sebenarnya bukan basi, tapi sebenarnya ini bukan hal yang harus dibahas-bahas juga lagi. Cuma kan itu suatu hal yang seorang anak mengingat masa-masa itu, dikarenakan dikirim foto, itu pun dikirim fotonya sama temennya gitu. Dan di saat kita lagi baik-baik aja gitu, jadi jangan sampai dibesar-besarkan kesannya wah JL posting itu dikarenakan ada hal ini gitu, kan jadinya nggak bagus. Dan yang aku sedih, kalian ngambil wawancara Mas Anang, dimana Mas Anang tuh buka Instagram, explore Instagram nggak pernah, bukain DM, komen apa, dia berita yang ada aja dia nggak tahu. Sebenarnya JL posting apa aja tuh dia nggak tahu. Tapi karena kalian bahas, Mas JL bahas posting di ruko, pasti akan yang dibahas sama dia jawabannya adalah jawaban ruko gitu loh. Jadi orang banyak yang bilang basi, ya karena yang kalian tanya kan postingan ruko gitu loh. Pasti terharu lah Mbak, namanya anak. Kalau Arsya mungkin ngomong kayak gitu terharu, tapi ya udahlah gitu, anak bisa aku melahirkan, ini anak yang nggak aku lahirkan tapi bisa mencintai aku sebegitu besar, siapa yang nggak terharu? Bukan terharu lagi, aku terharu, bangga. Padahal kalau aku pikir-pikir kayaknya aku juga selama jadi ibu nggak yang
sempurna banget, aku yang marah-marah, aku yang galak, aku yang macem-macem. Kok bisa ya dia sayang banget sama aku gitu kan? Itu suatu hal yang kadang nggak ada di nalar aku juga gitu. Tapi ya ini kan ini semua tuh rencana Tuhan gitu loh. Dari dulu coba lihat postingan dia bertahun-tahun, dia sering banget begitu. Kalau mungkin bagi dia, kalau dia memuji orang tua kandungnya itu pasti udah biasa kali kan, itu kan udah nggak mungkin, udah tidak terbantahkan. Tapi kalau dia memuji aku, sosok baru yang ada dalam hidupnya sama 11 tahun ini kan, itu yang membuat dia mungkin mengapresiasi aku sebagai seorang ibu sambung. Ya Allah, dia tuh masih gusel. Aku sekarang suka agak gimana karena udah gede banget kan. Dulu pas dia masih kecil kayaknya kalau dia dusel-dusel tuh masih lucu. Sekarang dia udah gede banget gitu, kayaknya kalau dia dusel, aduh Jel gitu. Ya harus dong, kita kan kalau dulu image zaman aku juga kan punya ibu sambung ya gitu dulu gitu. Jadi aku juga bisa merasakan bagaimana suka dan dukanya gitu. Jadi dengan adanya begini tuh aku senengnya ya, banyak orang yang kayak gini jadinya. Pengen Bunda di DM ku gitu. Bunda, aku sekarang terinspirasi dari Bunda. Aku pengen ke anak-anak sambungku juga kayak begini. Kan bagus dong gitu. Ya yang bisa begitu, yang enggak juga ya ada juga ya gitu. Semua tuh tergantung dengan ketulusan kita. Karena saat aku menikah sama Mas Anang, aku menikah dengan seseorang yang saat itu kondisinya sedang tidak, maksudnya secara ekonomi juga kita lagi tidak bagus gitu, tidak ada. Kecuali aku menikah, Mas Anang orang kaya raya, aku nikah ya aku harus baik sama anaknya, kan enggak. Aku menikah sama dia karena memang aku juga cinta sama anak-anaknya, dan kita dalam kondisi yang saat itu sedikit terpuruk, karena bukan terpuruk lah, tapi dalam kondisi saat itu kita lagi bener-bener semua hasil duit kita tuh buat bikin rumah. Jadi kita kerja keras banget gitu dari nol banget. Jadi semua itu dimulai dengan suatu ketulusan, sehingga akhirnya ujungnya pasti akan indah. Nggak ada apa-apa udah. Nggak ada. Itu maksudnya emang Bunda tuh selalu ada buat dia apa gimana? Ya yang terpenting Bunda, ya maksudnya gini loh. Saat kita itu di ruko nggak ada yang nganggap kita, seenggaknya Bunda yang bukan siapa-siapa mau nganggap kita dan mengurus kita sampai sekarang. Iya. Paling memorable. Ya itu hadiah terbesar lah dalam hidup aku dan Kak Loli. Kayak itu foto paling berkesan. Iya, itu dikirimin teman kemarin main ML, kita dikirimin foto itu. Okay. Jadi aku posting aja. Itu umur 9 tahun. Azriel, ini kan sekarang kan kakak Loli sendiri kan lagi deket banget nih sama Mimi Kade, gimana ngelihat udahan? Ya semoga ini nggak cuma sekarang ya, ini untuk seterusnya sampai tua nanti. Karena kan memang selama ini kita, ya kalian tahu sendiri gimana kan, nggak perlu saya jelasin lagi, ya kan? Tapi gimana ngelihat kekompakan harmonisnya ini? Ya kalau dari dulu sebenarnya kita nggak ada apa-apa sama Mimi, emang kita mau ketemu ya kita aja mau ngajak liburan terus kan? Iya. Tapi gimana Pak, kemarin udah punya project bareng, Kak Loli seneng gak sih? Ya seneng lah ngeliatnya ya, kita selalu mendukung. Masih suka terharu nggak sih kalau mengenang kedekatan sama Bunda gitu? Sebagai Maksudnya sama tamu kalau luar biasa, Haji sendiri sama oh Bunda. iya kalah, pasti kalau kita lagi liburan atau lagi ngobrol pasti ada lah bahas masa-masa itu, karena itu kan masa-masa yang nggak pernah aku lupain gitu. Iya. Iya, itu kayak curhatnya panjang banget. Ya karena emang pas lihat foto itu tiba-tiba throwback aja ke masa lalu, terus ya langsung aku tulis caption aja gitu, langsung ya sendiri aja gitu. Sosok Bunda di mata kamu seperti apa sih yang benar-benar tulus? Ya Bunda ya segalanya lah ya, dan dengan kejadian apapun Bunda tetap Bunda yang aku kenal dan kalau dikenal gitu, dan semua orang kenal, nggak pernah berubah gitu. Itu hebatnya gitu. Ya itu aku yang terharu. makanya aku kadang susah untuk mencari kata-katanya yang tepat buat dia. Kadang-kadang sampai aku nggak bisa kadang-kadang muji dia itu, karena nggak ada kata-kata yang pantas untuk aku ngomongin gitu. Kayaknya nggak mewakili kata-kata itu semua gitu. Untuk dia mau mengorbankan, dia masih muda, cantik ya, sampai kamu Mas Santi waktu itu. Tapi dia mau ngurus yang namanya bukan lahir dari dia, tapi dia menganggap itu anaknya sampai dia mengorbankan apapun. Artinya aku bisa lihat kok waktu itu kalau mikirin buat yang namanya Aurel, buat yang namanya Azriel, aku bisa berantem sama dia. Memang hati malaikat ya Bu. Itu makanya banyak orang yang nggak bisa mengartikan perasaan Santi yang kayak begitu kadang-kadang. Kenapa aku bisa ngomong begitu ya? Ya kadang
Iya, karena aku ngelihat ya, kadang-kadang ada orang ngomong, ada orang lain, masa sih Nang Ashanti bilang, ya aku nggak tahu. Manang, ini kan begitu dekat banget nih hubungannya. Bisa dikatakan juga termasuk ibu yang sukses dia sebagai Aku tidak berani bicara hal kayak begitu, karena itu hubungan batiniah yang kuat antara mereka berdua. Sukses pandangan kita belum tentu dari pandangan mereka berdua membangun hubungan batin. Hubungan batin tidak bisa dilihat dengan mata lahir ini, harus mata batin melihat kekuatan Aurel Ashanti, Aurel Azriel Ashanti. Coba lihat aja waktu peristiwa pernikahan bagaimana mereka saling mengeluarkan pernyataan yang buat aku ya itu bukan pernyataan main-main. Ashanti pun menganggap Kade seperti itu. Waktu ini ya, waktu Aurel ngomong harus yang nemenin Bunda, itu Ashanti ngomong gak bisa. Ibumu ada. Itu Ashanti. Nggak usah berhenti ngomong begini coba. Itu Ashanti loh ngomong. Nggak bisa. Kamu nggak boleh begitu. Coba. Kalau Ashanti nggak punya pemikiran yang luar biasa sebagai perempuan yang memang tulus, ya dia nanti tulus juga melakukan apapun juga. Memang ya bukan ranah dia. Let's say ya gue kawin sama bapak lu, gue yang penting baik sama lu, ya bagus. Gue nggak, ya bagus. Tapi yang dilakukan Ashanti nggak jauh banget gitu. Jauh sekali. Makanya aku kadang ngomong sama Azriel, kalau sama Azriel aku ngomong, awas ya, siapapun Ashanti meskipun hanya dibilang ibu sambung apapun, tapi dia yang membesarkan kamu. Aku ngomong, Aurel pun aku ngomong, kakak, awas ya, waktu itu kita nggak ada bunda, siapa yang ngurus kamu? Yang membesarkan kamu pinter hari ini kayak begini, kamu bisa kayak apapun, awas, bundamu berperan penting, sangat berperan. Jadi kalau aku bilang apapun kata-kata buat Ashanti ibu sambung atau apa itu hampir aku bilang ya yang aku bisa katakan ya ibunya Aurel pada saat peristiwa itu memang yang ngelahirin Kade, tapi yang membesarkan, mendidik, mengisi. Mengisi. Ungkapan rasa cinta yang dibuat oleh Azriel untuk Ashanti pada sebuah postingan di Instagram membuat istri dari Anang Hermansyah itu merasa terharu dan bangga ketika pertama kali melihat postingan tersebut. Selain itu, Ashanti juga mengungkapkan secara gamblang jika Azriel itu seringkali mengungkapkan rasa bangga terhadap dirinya yang sudah memberikan kasih sayang penuh kepada Azriel dan Aurel. Jiel tuh gini loh, Jiel tuh enggak. Jadi Jiel tuh selalu bangganya sama aku tuh gini. Kalau ibu ke anak, bapak ke anak, ya harus sayang sama anaknya gitu ya. Saat itu dia melihat, gaya nih bundanya masih muda, nggak jelek-jelek amat kan. Waktu itu aku masih 28 tahun. Terus dia tuh selalu, gak usah ngomong di media. Ini sampai hari ini aja dia tuh kalau lagi dekat aku, Bunda, pipi kan udah segini, Bunda tuh masih segini, sekarang Bunda lagi pas aku baru langsing. Ini sebulan 3 minggu yang lalu. Aku lagi enggak, tadinya kan aku naik banget kan, terus aku lagi langsing. Dia tuh suka ngeliatin gitu, kenapa Jel? Ini langsingin diri ada apa sih katanya. Kenapa maksudnya? Aku bilang, ya aku takut aja, nanti Bunda udah langsing, pipi kan sekarang udah mulai umur katanya. Jadi di otaknya tuh itu aja, jadi dia tuh kayak bilang, iya waktu itu Bunda tuh masih umur 28 tahun, bukan gak pernah punya anak, tiba-tiba ngurusin kita, itu tuh dia bangga-banggakan banget. Dan emang kenapa? Gitu kan, itu suatu hal yang baik kan gitu. Kalau anak banggain orang tua kandungnya ya wajar. Nah kalau ini anak banggain orang tua yang notabene memang sambung, harusnya kan kalian bangga gitu, maksudnya senang gitu, maksudnya kita bisa sedekat ini gitu. Curhatan pilu dan pujian untuk Ashanti yang dibuat oleh Azriel Hermansyah baru-baru ini menyita perhatian banyak orang. Hal itu pun kini membuat Ashanti banjir pujian oleh sebagian banyak orang terkait adanya postingan yang dibuat oleh Azriel.
Ashanti, istri dari Anang Hermansyah itu, akhirnya menjelaskan kronologi foto lawas yang muncul berasal dari teman kecil Azriel yang telah diundang dalam acara podcast yang dibuat oleh anak kedua dari Anang Hermansyah tersebut. Lah sekarang kalau postingan anaknya posting ya, kecuali sebelum posting dia nanya, Bun mau posting boleh nggak? Pasti aku nggak bolehin, karena aku tahu pasti ini hanya akan membuat aku dipuji-puji orang. Nanti ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, tergini-gini. Demi Allah kalau aku tahu aja itu akan diposting, aku pasti akan larang. Padahal tapi postingan itu ada sebelum macam-macam ini gitu loh. Jadi postingan itu benar-benar kalian lihat dong tanggalnya. Kalian ini udah lama, udah jauh sebelum ini, dan postingan itu dia dikirim kok. Jadi dia mau podcast nih sama anak belakang rukonya dia. Kayak mau podcast cerita zaman-zaman dia dia bandel dulu lah, ngapain. Dia kan dulu makan telur puyuh aja 15 biji. Karena itu mau cerita di podcast, dikirimin lah foto itu. Aku itu inget banget, aku lagi di Lumiere, dia di rumah. 1 jam nyampe aku rumah, baru aku nanya, Jel kenapa tiba-tiba posting itu? Gak ada masalah apa? Iya Bun, aku dikirim sama si siapa gitu nama dia. Postingan ini, malah yang kita bahas tuh bukan kata-katanya. Yel kamu kok itu siapa sih? Malah bahas siapa orang yang ada di situ, karena kan aku nggak kenal. Jadi nggak ada bahas yang kayak gitu-gitu. Semenjak ini ya jadi heboh, jadinya disangkut-pautin kan gitu. Padahal ini postingan jauh sebelum apa kalian mau bilang misalnya mereka bikin sesuatu gitu sebelum itu. Lihat ya tanggalnya. Jadi jangan gara-gara ini terus disambungin ke yang lalu, jadinya kan nggak nyambung sebenarnya. Tapi ya senangnya orang kan disambung-sambungin gitu. Unggahan sebuah foto lawas yang diunggah oleh Azriel Hermansyah yang membahas masa lalunya bersamaan waktunya dengan Aurel yang bertemu dengan Krisdayanti. Unggahan itu pun saat ini membuat netizen memiliki komentar yang beragam. Mendengar hal tersebut, Ashanti pun sedikit memberikan komentar. Selain itu, Ashanti juga menegaskan jika hubungan keluarganya baik-baik saja dengan siapapun. Dari awal menikah sama Mas Anang sampai kakak menikah, gak ada yang gak mau deket gitu ya. Kalian tahulah semua cerita kita ini udah menjadi cerita publik bahwa gak pernah ada yang gak mau deket gitu. Tapi ya dulu gak deket gak kenapa ya gak tahu gitu. Aku juga gak paham gitu. Tapi tidak pernah ada yang tidak mau. Aurel, Azriel, dan Mas Anang dan aku berempat adalah saksi hidup perjalanan kita 11 tahun kita bersama. 2 tahun mungkin dia di ruko sebelum ketemu aku, dan 11 tahun dia saat bersama aku. Gak ada yang mungkin gak mau deket, gak mau apa, tapi gak ada. Dan semuanya memang sebenarnya baik-baik aja. Bohong kalau aku bilang gak ada permasalahan, bohong. Ya beberapa kali kan adalah masalah di publik ini itu, tapi kan bukan karena kita gak bolehin atau apa, kan bukan gitu. Nah sekarang mungkin karena Aurel sudah menikah, lebih leluasa pasti untuk bisa, iya kalau mungkin dulu kalau misalnya tinggal di rumah kita ya pasti kan ada rasa-rasa untuk yang lebih ya canggung atau apa gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak kan pasti akan lebih leluasa untuk siapapun untuk bisa datang atau apa tanpa harus gimana gitu. Jadi maksud aku itu bukan suatu hal yang besar gitu ya, bukan suatu hal yang, kalau masalah Aurel misalnya sama Miminya berkolaborasi, ini adalah impian Mas Anang dari Aurel itu SMP. Selalu dari SMP Mas Anang itu bilang, Kak, kamu harus nyanyi yang bagus, kenapa kamu gedenya harus duet sama ibu kamu. Dan Aurel tahu banget, jawabannya apa? Aduh, aku nggak pede, aku nggak mau. Kan dia dulu gitu kan kalau kecil kan. Jadi, aduh Mas Anang itu orang yang jangan, aku sedih gitu kemarin sampai gara-gara kalian tuh wawancara. Mereka kalau kalian di Lumiere aku nggak mau lagi ketemu. Habisnya sama nggak gara-gara berita itu, jadi kesannya kita itu tidak suka dengan hal ini gitu. Jangan ada kejadian yang bahkan Mas Anang minta berkali-kali loh Mbak Kade untuk nyanyi di konser Mas Anang 3 kali. Berkali-kali minta nyanyi gitu, tapi mungkin memang belum pas waktunya ya. Jadi jangan sampai jangan yang kayak gitu-gitu, nggak ada yang di, kalau tiba-tiba Aurel bisa dekat sama
Mbak Hadi sekarang dengan lain-lain, itu semua itu kan proses hidup ya gitu. Dari dulu pasti deket, yang namanya ibu sama anak itu mau jauh juga pasti deket gitu, pasti akan deket. Kenapa? Namanya ibu yang melahirkan, ya nggak mungkin nggak deket. Tapi pasti ada sesuatu yang bikin nggak deket, ya ada pasti mungkin ya. Tapi kan waktu berlalu dan akan apa ya akan indah pada waktunya ya gitu. Dan aku berharapnya sebenarnya ya bukan hanya Aurel dengan iya, tapi kita semua gitu loh. Jangan apa ya, maksud aku, yuk kita sama-sama semua saling bersama untuk bisa baik-baik semua gitu. Jangan saya ini sama ini gitu. Ayo semuanya baik-baik aja, karena memang seharusnya ini yang dari dulu kita inginkan gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan dan jangan menjadi hal yang nantinya beritanya, wah aku kalau dengar berita, aku tuh sebenarnya udah berapa bulan aku kan bilang sama kalian, aku tuh detox Instagram artinya aku cuma posting story, posting tweet, tapi yang pegang Instagram aku kan Vindika, jadi nggak mau baca DM, nggak mau baca yang lain-lain gitu. Baru semenjak 1 minggu ini saya jadi membaca-baca lagi dan wow gitu rasanya, kok aduh jadi nggak detox, jadi apa nih, jadi dead gitu, jadi stres gitu. Jadi jangan sih, maksudnya apa ya, ini hal yang sebenarnya udah baik gitu ya. Berharapnya lebih dari ini gitu. Berharapnya akan lebih dari ini, semuanya bisa baik-baik aja. Aku nggak mau ada, maksudnya kayak kemarin akhirnya suamiku jadi, karena dia sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, dia bingung, dia juga sebenarnya ini demi Allah Rasulullah dia tuh nggak pernah baca JL itu posting apa. Ini aku sampai bersumpah gini, lucu aja dia nggak pernah baca JL tuh posting apa tuh, dia nggak baca. Sampai dia, emang JL tuh posting apa sih katanya. Nah karena kalian tanyanya zaman ruko, yang akan dijawab sama dia adalah pembahasan ruko gitu, which is sudah basi juga gitu kan, udah lewat gitu jadinya. Nah makanya daripada kalian juga ngejar aku di Lumiere, aku jawabnya nanti sedikit-sedikit kayak Mas Anang lagi dibuatnya, mending kayak begini kan, kalian dapat cerita fullnya gitu. Jadi supaya nggak miskom dan nggak ada kata-kata yang nanti ini begini, janganlah, udahlah kalian, kita lagi PPKM gini, cari narasi, cari judul yang naikin imun. Jangan yang nurunin imun, yang ada nanti kamu dosa loh kalau aku sakit loh. Nah kalau aku stres gara-gara kalian ngasih judul macam-macam, dosa loh. Gitu. Jadi cerita mereka, biarkan ini menjadi bahasan mereka, rumah tangga mereka gitu. Jangan kita yang tiba-tiba so tahu, begini begitu, jangan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.